tadi sudah disampaikan secara komprehensif dari think tanknya presiden lah, kan kepala Bappenas itu tradisinya sejak Wijayaniti Sastro kan gitu. Saya kira tadi beliau telah menyampaikan tentang sukses story Indonesia yang secara impresif mengalami pertumbuhan ekonomi 5,44% dengan inflasi memang agak naik tertinggi sejak tahun 2015 4,94%, dan tadi disambung dengan gambaran transformasi yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan trajektori sampai katakanlah 2045. Tentu saja saya walaupun sebagai pembicara yang katakanlah panel saja dengan kepala Bappenas ini, bagi saya pertumbuhan ekonomi, kemudian GDP, dan indikator-indikator makro itu adalah necessary condition. Pak Menteri sendiri menyampaikan bonus demografi bisa juga merupakan katakanlah beban kalau kemudian prasyarat-prasyaratnya tidak juga dipenuhi. Nah, oleh karena itu saya bisa tolong slide akan menyampaikan secara sangat singkat 3 hal saja. Pertama adalah lesson learned. Ini bisa, enggak bisa. Lesson learned dari COVID-19. Ya, bukan, tapi tidak maju ya. Oke, tolong aja. Jadi dari COVID-19 bagi saya menunjukkan bahwa yang krusial di Indonesia ini setelah Washington Consensus tahun 98 pasca Pak Harto lengser adalah peranan negara. Jadi yang dibawa oleh Kamdesu waktu itu adalah apa yang disebut dengan prinsip the minimum state. Jadi peranan negara yang seminimal mungkin, dan oke. Oke. Ya, jadi hemat saya setelah 20 tahun reformasi, peranan negara yang minimum state itu ternyata juga mengalami dinamika. Misalnya yang diperankan BUMN, mencoba Pak Jokowi seluruh proyek infrastruktur itu diserahkan pada BUMN dan swasta memperoleh protes. Tetapi kalau lihat privatisasi selama 20 tahun ini, ternyata seluruh aset swasta ini telah melebihi GDP kita sekarang ini. Jadi kira-kira kalau ada 82% di turnover perbankan, di pasar modal itu tidak ada peranan negara di situ, seluruhnya swasta, UMKM hanya memperoleh 0, maka sudah melebihi 16.000 triliun. Nah, jadi kita akan lihat bahwa ketika alokasi fiskal yang menjadi andalan satu-satunya COVID-19, itu awalnya memang seluruh dunia mengalami kegagapan bagaimana menangani COVID-19, tetapi perdebatan yang ada di internal Indonesia itu menunjukkan waktu itu peranan negara sangat diuji
sangat diuji karena awalnya para pengamat mengatakan bahwa alokasi fiskal yang akan menjadi apa yang disebut dengan printing, artinya tuh gini, BI membeli Sun dari itu awalnya 450, saran dari para pengamat 1000, Kadin 1500, dan akhirnya perdebatan ini kemudian tercapai kira-kira di angka 692,5%. Tetapi pendekatan awalnya itu pemerintah sangat menekankan kepada pendekatan supply, yaitu stimulus kepada korporasi. Dan itu banyak ditentang oleh kalangan ekonom di luar, bahwa krisis-krisis besar itu umumnya ketika fiscal policy menjadi satu-satunya andalan, seharusnya menjadi demand side approach gitu. Dan perdebatan itu berlangsung cukup lama, lebih dari 3 bulan. Barulah ada konsensus APBN 2020 dengan 695,2 triliun itu agak lebih demand side. Jadi pendekatan memperkuat daya beli dulu masyarakat. Begitu juga dan akhirnya memang kemudian kita mengalami resesi, walaupun itu tidak paling dalam di dunia, sekitar 2% lebih. Nah, ini gambaran bagaimana keputusan fiscal allocation itu, fiscal allocation itu mengalami perdebatan yang luar biasa di kalangan pemerintah maupun dengan para ekonom di luar. Dan gambaran yang tadinya pendekatan korporasi ini jejak digitalnya akan diketahui, itu yang pertama. Barulah ada perdebatan dan akhirnya konsensus bahwa yang diputuskan pemerintah itu agak mendekati supply side. Nah, untuk 2021 setelah relatif kita kena resesi, kemudian kembali pemerintah melakukan pendekatan yang lebih supply side, yaitu stimulus pada korporasi. Mungkin ini karena lobby-lobby swasta yang begitu kuat dan memang hampir seluruh korporasi besar itu mengalami kebangkrutan. Lagi-lagi banyak yang diusulkan waktu itu adalah insentif-insentif yang begitu besar kepada dunia swasta, belum lagi usulan dari misalnya Kementerian Pertahanan, Polri, yang di kala krisis seperti itu masih mengusulkan alokasi fiskalnya yang beberapa ada yang 1,5 dan 2 kali lipat. Tapi mengalami kritik, dan disitulah saya kira demokrasi masih berjalan, dan akhirnya postur APBN 2021 kan mengalami adjustment dan lebih demand side pula. Tetapi yang harus dicatat bahwa Indonesia pada tengah 2021 mengalami satu keadaan di mana penanganan COVID-19 relatif yang terburuk. Karena kita mengalami angka-angka COVID, baik itu yang terinfeksi maupun tingkat yang meninggal pernah menjadi yang tertinggi di dunia pada bulan Juli. Lagi-lagi terjadi perdebatan, bahkan waktu itu ada PLT Menteri Perhubungan berdebat dengan Gubernur DKI tentang bagaimana menghadapi COVID yang sudah sangat tinggi, dan masyarakat ikut berdebat di situ. Itu artinya bahwa sisa-sisa mindset yang menekankan kepada korporasi di kala krisis besar itu masih sangat kuat di kalangan the ruling elite. Tapi mungkin karena walaupun DPR juga dengan 82% koalisi besar itu relatif tidak terjadi check and balances, yang ada adalah peranan civil society termasuk kalangan ekonom yang ada di luar dan para guru besar berbagai berbagai profesi. Saya akan lanjut saja. Nah, jadi waktu itu awal-awal 2020
kita mengalami keadaan bukan hanya COVID yang belum tertangani, bahkan salah satu yang terburuk di dunia waktu itu, termasuk 5 besar terburuk. Kemudian juga kemiskinan tercatat menjadi 13% waktu awal-awal itu terjadinya shock COVID ini. Kemudian sektor informal sekitar 70% berhenti, PHK menurut Kadin sekitar 20 juta. Berbeda dengan catatan dari Kementerian Tenaga Kerja, dan inilah yang dihadapi dari alokasi fiskal yang diputuskan oleh pemerintah. Tetapi ini yang ingin saya ungkapkan, bahwa peranan negara yang relatif menjadi mindset dari Washington Consensus dan terjadi perdebatan yang akhirnya menjadi demand side itu. Kemudian di kala COVID ini dan juga di kala krisis sebelumnya, ternyata dana solidaritas sosial dari masyarakat itu sangat besar. Terjadi tolong menolong antar RT, antar saudara, antar daerah, antar pulau, dan lain sebagainya. Dan untuk ketiga kalinya Indonesia menurut The Economic Intelligence Unit terpilih sebagai the most generous society, negara yang paling dermawan di dunia. Itu karena catatan dari investigasi mereka bahwa COVID ini bukan hanya peranan negara yang besar di dalam menangani COVID, tetapi juga ada peranan solidaritas sosial, termasuk solidaritas finansial. Mungkin dalam agama kita sebut sebagai adanya ta'awun. Apakah itu yang formal, ziswaf, ataukah yang bersifat spontan? Apakah itu amalan-amalan keagamaan, Islam, dan semua agama yang lain. Dan inilah saya kira Indonesia yang tahun 98 juga diperkirakan akan menurut para pengamat barat sebagai akan luluh lantak, juga akhirnya recover. Dan juga tahun 2020 Indonesia pada akhirnya di akhir 2021 dengan perdebatan setelah ditangani oleh Pak LBP, dan dia pun terbuka untuk mengerahkan seluruh keahlian. Saya dengar itu yang diperlukan. Telah terjadi kritik yang sangat berat, sangat besar kepada ketua penanganan COVID di awalnya seluruh Indonesia, kemudian dibagi menjadi Jawa dan luar Jawa, dan di akhir 2021 kemudian Indonesia tercatat sebagai salah satu yang relatif bisa recover. Bisa recover, baik itu penanganan COVID, akibat dari penanganan COVID-19 yang relatif berhasil, tapi kemudian juga alokasi fiskal walaupun dengan kebocoran yang relatif tinggi dengan korupsi dan lain sebagainya, akhirnya juga cukup efektif. Sehingga awal 2022 Indonesia kemudian bukan hanya tidak terkena resesi kembali, kemudian tercatat dengan pertumbuhan ekonomi year to year sekitar 7% atau Q1 sekitar 3%. Nah, ini saya ingin mengatakan bahwa peranan negara yang relatif dikoreksi oleh adanya pandemi, dan itu juga bukan hanya di Indonesia, itu terjadi juga di Amerika dengan Trump, pemerintah yang relatif dia tidak percaya adanya COVID, dan akhirnya sampai sejak awal sampai akhir sekarang ini pun Amerika masih sebuah negara yang paling tinggi, baik itu terinfeksi, tingkat kematian, dan lain sebagainya dari menurut WHO. Jadi akhirnya ada sebuah adagium dalam menghadapi COVID ini bahwa negara yang lebih liberal itu adalah negara yang tidak terlalu tough menghadapi recovery ekonomi, baik termasuk dalam penanganan COVID. Tapi semakin negara itu relatif punya active state, apalagi dengan seperti Indonesia ada kekuatan dalam, endogen power, maka negara tersebut relatif kemudian yang paling berhasil. Ini catatan yang ekonomi. Nah, jadi saya ingin menyampaikan lesson learn bahwa
karena globalisasi ini terjadi disrupsi yang sangat kuat, bahkan para ahli mengatakan ada proses deglobalisasi dengan segala indikatornya. Kemudian ada pengucilan sosial secara total, dan kemudian ditemukan beberapa fenomena baru pasca COVID, yaitu ada semacam ekspresi religiusitas yang mungkin selama ini dengan pandemi, sebelum pandemi, di era globalisasi, negara-negara di dunia trennya adalah ke arah meninggalkan karena euforia ekonomi dan lain sebagainya, terutama di negara-negara maju, bahwa ada semacam tren bahwa masyarakat meninggalkan spiritualitas, religiositas dan sebagainya. Tapi di kala pandemi, bukan hanya di Indonesia dengan ekspresi solidaritas sosial dan keagamaan, tapi juga menunjukkan bahwa di Amerika misalnya ada seorang yang kalau dirupiahkan itu memberikan dana sekitar 16 triliun, tapi dia tidak mau menyebutkan namanya, yang kalau di Indonesia impresinya disebut sebagai hamba Allah gitu kan begitu. Dan itu kejadian di berbagai negara. Jadi salah satu yang kemungkinan pasca pandemi itu adalah adanya dunia akan kembali return religious spirit gitu, dengan ekspresi tolong menolong, kemudian menyadari tentang keterbatasan dari kekuatan manusia untuk memecahkan masalah-masalah dunia. Dan ketua yang pertemuan di Davos setiap tahun itu mengatakan bahwa ada tiga makna dari globalisasi yang harus dikoreksi sebagai the Great Reset. Jadi menurut dia bahwa dunia kemungkinan harus menghentikan satu perjalanan yang meninggalkan prinsip-prinsip inklusivitas dalam pembangunan, kemudian lebih merusak lingkungan, dan pendekatan yang terlalu short term. Oleh karena itu di Davos pada Februari tahun 2021 kemudian dicanangkan bahwa globalisasi kemungkinan akan ada tren baru yang disebut dengan the other kind of globalization, dengan ciri-ciri untuk mengoreksi di mana pembangunan yang lebih inklusif, yang lebih fairness, dan yang lebih long term orientation. Jadi ini saya kira satu ekspresi yang jangka menengah dan panjang yang mungkin bisa dilihat ke depan. Ini adalah merupakan apakah di Indonesia yang memang masih kuat seperti tadi solidar sosial finansial juga ditunjukkan di kala pandemi, dan apakah negara yang sangat kuat religiositas dan spiritualitas ini akan juga semakin kuat. Kita akan lihat ke depan. Nah, oleh karena itu saya kira di dalam jangka menengah dan panjang ini, saya kira resetting pembangunan yang merupakan the other kind of globalization di Indonesia sekalipun, menurut saya salah satu ada tiga ciri menurut saya. Yang pertama adalah mungkin dengan adanya pengeluaran terhadap kesehatan yang begitu besar-besaran, sekitar 60% dari 652,5 triliun itu, kemungkinan Indonesia akan memandang dalam perencanaan pembangunan itu bahwa pengeluaran pada kesehatan, pengeluaran kepada human capital adalah bukan cost. Selama ini kita mengatakan cost, tapi semuanya itu adalah bukan investment. Dorongan untuk ada vaksin merah putih dan lain sebagainya itu semakin kuat. Jadi people driven economic saya kira akan
mungkin menguat, kemudian memperhatikan pasar domestik dibanding orientasi yang terlalu ke ekspor oriented yang mengorbankan kemandirian ekonomi juga mungkin makin ditinggalkan. Dan yang ketiga adalah tuntutan pada keadilan sosial, karena sekarang ini kalau kita bicara 5,4% pertumbuhan ekonomi, pertanyaannya apakah itu dinikmati oleh 40% yang paling bawah? Ternyata setelah saya cek dengan hitungan yang terbaru tentang The Material Power Index, waktu awal pemerintahan Jokowi, perbandingan 40 orang terkaya dengan income per kapita yang disebut Material Power Index itu masih 650.000 kali. Tapi pada tahun 2020 sudah jadi 750.000 kali. Dan terakhir 2022 atas hitungan kami bahwa sudah menjadi 822.000 kali. Jadi artinya pertumbuhan yang 5,4% itu sebenarnya lebih banyak dinikmati oleh lapisan yang orang super kaya dan mengorbankan terutama 40% yang paling miskin. Dan saya kira bisa dicek daya beli apakah itu pertanian, perikanan maupun peternakan dan lain sebagainya, hampir 3 tahun terakhir dari daya beli mereka itu menurun. Sementara menurut Bank Indonesia, kelompok 5 miliar rekeningnya 5 miliar ke atas itu meningkat sangat tinggi rekening mereka. Jadi koreksi atas impresi pertumbuhan ekonomi yang 5,4% yang salah satu terbaik di dunia sekarang ini, pertanyaannya dengan struktur yang oligopolistik, kemudian terjadi indeks oligarki yang makin meningkat, sebenarnya pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut lebih banyak dinikmati oleh kelompok orang super kaya. Dan itu data Bank Indonesia telah menunjukkannya. Jadi kalau tadi dikatakan ada 3 hal menurut Pak Menteri, yaitu akan meningkatkan total faktor productivity dalam transformasi itu. Kedua adalah produktivitas modal dan produktivitas tenaga kerja. Saya setuju itu, tetapi tanpa mengoreksi struktur pemilikan aset, tanpa mengoreksi struktur oligopolistik terutama di bidang pangan dan berbagai sektor ekonomi yang sudah proven dari berbagai studi, maka saya kira Omnibus Law ini tidak akan mengoreksi apa yang data kami dengan ICOR yang sekarang ini sudah mencapai sekitar menurut BPS itu 0,62 sampai 0,68. Ya, jadi ICOR yang sangat tinggi ini menunjukkan inefisiensi ekonomi dan korupsi yang besar. ICOR negara tetangga itu di bawah 0,5, ada yang bahkan 0,3. Jadi inefisiensi makroekonomi telah membuat dan struktur oligopoli dan oligarki telah membuat pertumbuhan ekonomi setinggi apapun akan hanya dinikmati oleh kelompok korporasi besar dan mengorbankan kelompok 40% paling bawah. Itu, dan yang terakhir, karena ini waktunya sudah habis, saya hanya ingin mengatakan bahwa di dalam jangka pendek dengan ancaman COVID yang belum selesai dan perang Rusia dan Ukraina yang entah kapan selesainya dan ketegangan di Taiwan, maka ini saya hanya menunjukkan sebenarnya dampak dari perang ini dan kemudian pengaruhnya pada Indonesia. Salah satunya adalah yang paling kentara waktu minyak goreng. Di betapa negara tidak berdaya menghadapi kelompok
6 yang oleh KPPU atau Menteri Perdagangan yang diganti itu, Muhammad Lutfi, itu sudah ada 6 mafia. Tapi akibat pernyataannya kemudian diganti, dan memang akhirnya minyak goreng tidak bisa sampai hari ini tidak bisa dikendalikan, dan sempat dikoreksi oleh Presiden Jokowi untuk melarang ekspor dari CPO, tapi pada akhirnya sampai hari ini kemudian para 6 penguasa CPO itu mengekspor besar-besaran CPO karena harganya sangat tinggi, maka keuntungan mereka dalam satu kuartal tercatat 112 triliun. Dengan korbanan di mana masyarakat sampai hari ini tidak bisa menikmati harga yang ditentukan pemerintah 14.000 itu, dengan ketersediaan dari minyak goreng yang juga sangat langka. Ini adalah satu contoh, dan karena ini adalah problem mafia pangan, bukan hanya minyak goreng sebenarnya, kami sudah menelitinya, ada juga daging, kemudian ayam, telur, dan lain sebagainya. Struktur umumnya dari pangan ini adalah bersifat kartel, bersifat oligopoli dan kartel. Jadi ini tantangan dari pemerintah dan yang disebut oleh oleh Menteri Perencanaan, bahwa kalau ingin dicapai total faktor productivity, artinya penguasaan teknologi atau konten dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemudian produktivitas modal juga yang meningkat, dan produktivitas tenaga kerja juga yang meningkat, maka prasyarat mengoreksi struktur perekonomian yang saya sebutkan tadi itu harus juga dibenahi dalam waktu jangka pendek dan mungkin dan jangka menengah. Dan salah satu yang menurut dari data Food Security Index, sehingga Indonesia adalah negara yang relatif paling bawah. Sebenarnya masalahnya juga dari sisi sumber daya sebenarnya semuanya kondusif, tapi struktur kartelisasi di dalam pangan ini yang menghalangi kesulitan pemerintah untuk mencapai food security atau ketahanan pangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.